Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku semuanya, para penyimak pengajian online yang mudah-mudahan berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan tentu juga kenikmatan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk menikmati nuansa-nuansa akhir bulan Ramadan dalam keadaan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kali mari kita haturkan salawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat dan kepada para keluarga serta para sahabat beliau. Baik, sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan bacaan kitab kita. Dan mohon maaf karena ada satu dan dua hal sehingga ngajinya yang mestinya biasanya jam 7 tapi kemudian ditunda hingga kita mulainya jam 8. Ya nggak masalah lah ya, yang penting ngaji di akhir ini. Insyaallah 2 atau 3 hari lagi kita bisa hatam. Ya, karena memang sudah tinggal beberapa hari ini Ramadan. Sekarang 26. Ya, 26, 27, 28. Kira-kira 3-4 hari lagi. Baik, langsung bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sisa pembahasan seputar istri-istri Nabi ya. Ini di penghujung pembahasannya tentang apa alasan Nabi kok bisa ta'adduduz zaujat, atau kalau bahasa kita poligami ya. Mengapa Nabi itu kok mendapatkan khususiyah, keistimewaan dari Allah, boleh ta'adduduz zaujat atau poligami lebih dari 4 ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Ummul Mukminin ya, Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi itu kita sudah membahas di kajian sebelumnya. Nah, sekarang alasannya apa begitu ya? Mengapa Nabi kok boleh ta'addud zaujat lebih dari 4? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dikatakan bahwa poligaminya, kebolehan Nabi poligami lebih dari 4 istri itu merupakan khususiyah Nabi.
syariat yang menjadi keistimewaan Nabi yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya adalah bahwa beliau boleh menikah tanpa saksi, tanpa wali gitu ya. Kemudian wa'tarodo, dan menentang ba'dul mustasyrikin, siapa sebagian orang orientalis, wal masihiyina, dan sebagian kaum Masih, kaumnya al-Masih artinya orang-orang Kristen, menentang ala ta'addudi zaujatihi. Orang Kristen nggak boleh poligami ya, jadi harus monogami, harus istrinya harus satu, apapun alasannya. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad kan dalam alasan-alasan tertentu diperbolehkan poligami. Kalau dia memenuhi syaratnya maka ya silakan boleh. Kalau tidak ya jangan. Fawahidatan, cukup satu saja. Dan sebagian orang-orang Kristen Masihi ala ta'addudi zaujatihi, menentang atas banyaknya istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau atas poligaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menentang, watahamu, dan menuduh siapa mereka hu kepada Nabi, bi annahu, bahwa sesungguhnya Nabi, karena ialah ada siapa Nabi, rojulan syahwanian, adalah seorang laki-laki yang penuh syahwat, adalah seorang laki-laki yang memiliki libido tinggi gitu ya. Jadi yang menjadi motif ya, yang menjadi motif dari beristrinya Nabi lebih dari 1, 4, bahkan berapa 9 ya, ada yang mengatakan 11 juga ya, tapi 9 itu yang ditinggal oleh Nabi ya, pada saat beliau wafat. Bahwa Nabi itu menikah banyak itu karena Nabi adalah rojulan syahwanian, seorang laki-laki yang penuh syahwat ya, yang memiliki syahwat tinggi menurut mereka begitu, menurut orang-orang orientalis, sebagian orang orientalis dan orang Kristen. Wa hasya lillahi, dan maha suci bagi Allah, ayyakuna, apa ada hal tersebut, kadzalika, yang demikian. Maha suci Allah bahwa Nabi itu menikah banyak karena alasan demikian. Hal itu adalah hal yang jauh dari kenyataan. Fa innahu, karena sesungguhnya ta'addudu zaujatihi, poligaminya Nabi itu, laisa lidaf'in syahwaniyin, ialah bukan apa hal tersebut, lidaf'in syahwaniyin, ialah karena motif syahwat, motif yang sifatnya adalah syahwat, bal, melainkan lihikamin, karena beberapa hikmah, wa auradin, dan beberapa tujuan ya. Jadi ada beberapa hikmah dan tujuan dari poligaminya Nabi lebih dari 4 bahkan itu ya. Minhayalah, diantara dari hikam wa aghrad, diantara dari hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan ta'adudnya Nabi menikah atau poligaminya Nabi itu, yang pertama, ayyujada bainahu wa baina ashabihi wa kibari qaumi silatun qawiyatun, ialah ada antara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabi, dan antara para sahabatnya Nabi, wa kibari qaumi, dan para pembesar kaumnya Nabi, ada silatun qawiyatun, apa hubungan yang kuat, biwasitatil musaharati, sebab perantara hubungan keluarga yang disebabkan pernikahan ya. Sebab hubungan keluarga yang lantarannya adalah pernikahan atau musyawarah kemertuaan, sehingga kemudian Nabi memiliki hubungan, memiliki ikatan hubungan kekeluargaan yang kuat antara Nabi dengan para sahabat serta para pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh kaumnya saat itu, sehingga hatta yashula, sehingga mudah alaihi, atas Rasul, atas Nabi, ittisaluhum, apa berhubungan dengan mereka, fi qadaya mukhtalifatin, dalam persoalan-persoalan yang berbeda-beda ya. Sehingga gampang kemudian untuk memutuskan segala persoalan yang bermacam-macam itu. Ma'adamil hijabi, di samping tidak adanya hijab, jadi enggak ada dinding yang membatasi yang besar antara atau yang tinggi
antara Nabi dengan para sahabat atau para pembesar tadi itu. Kenapa? Karena sudah memiliki hubungan atau ikatan kekeluargaan itu. Wa hadza, adapun hal ini mimma termasuk sesuatu yusaidu yang mendukung liddifa'i terhadap pembelaan an mabda'ihi, dari prinsip ta'adudi zaujati, dari prinsip dari poligaminya Nabi itu asami yang mulia. Inilah alasan yang membela atas alasan poligaminya Nabi, ya. Ini merupakan prinsip yang mulia. Wa nasyrid da'wati, dan nasyrud dakwah, menyebarkan dakwah al-islamiyati, dakwah Islam. Itu alasan yang pertama. Supaya memudahkan hubungan antara Nabi dengan para sahabat dan para pembesar atau para tokoh pada saat itu. Ya. Dengan adanya hubungan kekeluargaan yang disebabkan karena pernikahan ini. Kemudian yang kedua, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durusun adalah pelajaran-pelajaran li ummatihi, bagi umatnya, wa qudwatun, dan merupakan teladan, hasanatun yang baik. Fa fi tazawujihi, ialah di dalam menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi aksara, dengan lebih min arba'atin, dari manfaat lebih dari 4, manfaatun, adapun manfaat, kabiratun, yang besar, lil ummati, bagi umatnya Nabi. Adanya Nabi menikah lebih dari 4 itu ada manfaat yang besar bagi umatnya. Kok bisa demikian? Kayyang kulna, supaya menukil, meriwayatkan siapa mereka, para istri-istri Nabi, ilaina, kepada kita semuanya, menukil, meriwayatkan akan sesuatu yata'allaku, yang berkaitan bihayatihi, dengan kehidupan Rasulullah al-yaumiyati, kehidupan sehari-hari, ya, supaya mereka bisa meriwayatkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Rasulullah. Yang paling dekat kan istri-istrinya Nabi, kan begitu. Kama andahunnas, bagaimana sesungguhnya mereka, para istri Nabi itu, a'arfu, ialah paling mengetahui, bidzalika, terhadap hal tersebut. Wa naqli riwayati, dan menukil riwayat, fi hajatin, tentang kebutuhan, ya, menukil riwayat dalam atau seputar tentang kebutuhan, ila ta'addudihinna, akan atau atas jumlahnya mereka, banyaknya mereka itu, menukil riwayat tentang hajat atau kebutuhan. Apa kira-kira kebutuhan Nabi, perlunya Nabi, alasan Nabi menikahi beberapa istri-istri tersebut. Nah, mereka yang tahu alasannya apa gitu, sehingga kemudian mereka menceritakan, ya, meriwayatkan. Fakam min hadisin jaa ilaina, betapa banyak hadis yang datang, hadis itu, ilaina, kepada kita, minhuna, dari mereka para istri Nabi. Wabidzalika, dan dengan hal tersebut, na'rifu, mengetahui siapa kami, mengetahui siapa kita, ahkaman, akan beberapa hukum, tata'allaku, yang berhubungan ahkam, bihayatihi al-manziliyati, dengan kehidupan rumah tangga Nabi, awal muasyarati az-zaujiyati, dan hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri. Sehingga dengan itu, dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh istri-istri Nabi itu, kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau hubungan suami istri. Kita mengetahui persoalan-persoalan tentang itu, karena itu juga butuh, dijadikan pedoman bagi umatnya. Wal ghusli, dan mandi, wal haidhi, dan tentang haid, wal nifasi, dan tentang nifas, wa ma ila dzalika, dan seterusnya. Fakunna, maka dengan demikian, kunna, ada siapa mereka, para istri Nabi itu, a'wanan, adalah para penolong, para pembantu, lahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu apa, penolong apa kepada Rasul itu? Alal qiyami, untuk melaksanakan, bima, terhadap sesuatu, melaksanakan bima, dengan sesuatu, akroma, yang memuliakan, hu, kepada ma, Allahu, siapa Allah, bihi, dengan ma, minta belighi risalati, berupa penyampaian risalah, wa adail amanati, dan menyampaikan amanah, menunaikan amanah, wa ta'limil muslimina, dan mengajari orang-orang muslim, dinahum, akan agama mereka. Nah, itu sehingga kemudian fungsi mereka pula, ya, para istri Nabi itu sebagai pembantu, penolong bagi Rasulullah untuk melaksanakan apa-apa yang dimuliakan Allah, yakni berupa tablighur risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam.
Yang ketiga, alasan yang ketiga, aksaru zaujatihi, adapun mayoritas istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muslimatun, adalah wanita-wanita yang muslimah, qabla ayyakunna, sebelum ada siapa mereka, tahtahu, ialah menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mereka menjadi istri Nabi, mayoritas mereka semuanya adalah wanita-wanita yang muslimah, ya, wanita-wanita yang muslimah. Wa qad faraqna azwajahunna, dan sungguh menceraikan atau berpisah, ya, faraqna azwajahunna, sungguh telah bercerai siapa mereka, azwajahunna, dengan suami-suami mereka. Fali ajli alla tata'attala hayatuhunna, maka demi, ya, supaya tidak terbengkalai atau terkatung-katung, hayatuhunna, apa kehidupan mereka, ya, ihtadona, maka mengayomi hunna, kepada mereka, ar-rasulu, siapa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, riayatihna, untuk menjaga atau memperhatikan mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang pisah dengan suami-suami mereka, dan mereka adalah orang-orang yang Islam, muslimah sebelum menikah dengan Nabi, karena mereka adalah janda-janda muslimah, supaya mereka tidak terkatung-katung hidupnya, terbengkalai hidupnya, maka Nabi menikahi untuk mengayomi mereka agar mereka tidak terbengkalai. Wahal minal mumkini, dan adapun apakah minal mumkini, ialah termasuk hal yang mungkin, ayyuqala, dikatakan, apakah mungkin dikatakan, innahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun syahwaniyun, adalah seorang laki-laki yang penuh syahwat, ya. Jadi motif menikahnya karena penuh syahwatnya itu. Apakah mungkin kemudian kita katakan bahwa Nabi itu adalah rajulun syahwaniyun, seorang laki-laki yang penuh syahwat, yang memiliki syahwat yang tinggi. Wa qad kana, sementara sungguh ada siapa Rasul, fi badi amri, dalam awal urusannya Rasul, tazawwaja, ialah menikah siapa Rasul, Khadijah kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, allati umruha arba'una sanatan, allati Siti Khadijah umruha, yang adapun usianya Siti Khadijah saat itu arba'una sanatan, adalah 40 tahun. Apakah mungkin kemudian kita katakan Rasul itu adalah laki-laki yang penuh syahwat, sementara di awal Nabi menikah, pada pertama kali Nabi menikah, itu menikahi Khadijah, Siti Khadijah, yang usianya saat itu adalah 40 tahun. Nabi gagah, Nabi ganteng, ya, tampan, fisiknya nggak ada yang mengalahkan Rasul gitu, ya. Nabi itu kan baik akhlak maupun fisiknya kan sempurna, kan begitu. Tapi kenapa kok kemudian malah memilih Siti Khadijah yang saat itu sudah berusia 40 tahun, janda lagi, kan gitu. Masa kemudian kita katakan Nabi adalah rajulun syahwaniyun, ya, ini kan tidak mungkin. Wa ma'adzalika, dan bersama hal tersebut, lam yatazawwad, tidak menikah siapa Rasul, ghairaha, kepada selain Khadijah, illa antuwfiyat, hingga wafat siapa Siti Khadijah, hatta nahaza, hingga nahaza, mendekati umruhu, apa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekati khamsina sanatan, kepada 50 tahun. Nah, di samping itu Nabi tidak menikah selain Khadijah, artinya pada saat menikahi Khadijah, Nabi monogami, istrinya cuma satu, ya, Siti Khadijah saja, hingga Siti Khadijah wafat. Nah, dan saat wafat usia Nabi sudah hampir mencapai 50, sehingga kemudian baru menikah lagi dan poligami, gitu, ya. Kalla. Nah, apakah mungkin hal itu kita katakan Nabi adalah rajulun syahwaniyun? Kalla, sama sekali tidak mungkin, gitu, ya. Sama sekali tidak mungkin. Wabil idhofati ila dzalika, dan dengan disandarkan kepada hal tersebut, ya,
Di samping hal tersebut mata yakunu ya. Di samping itu mata yakunu, mata kapan yakunu ada li rasuli ialah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam faraghun apa waktu senggang, waktu luang, warahatun dan waktu istirahat, waktu rehat, waktu rileks, hatta yatamata'a sehingga bersenang-senang siapa Rasul bizaujatihi dengan istri-istrinya Rasul. Kapan loh ya, kapan waktu luang Nabi, waktu senggang Nabi dan waktu rileks Nabi, waktu rehatnya Nabi untuk sehingga kemudian Nabi punya kesempatan untuk bersenang-senang dengan istri-istrinya itu. Bahkan karena ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jihadin mustamirin, ialah ada dalam jihad yang terus-menerus berkelanjutan, fi nasrid da'wati dalam menyebarkan dakwah, wa mukafahatil a'da'i dan melawan para musuh. Wa kana ma'adzalika dan ada siapa Rasul ma'adzalika di samping hal itu yata'abbadu ya beribadah, ahli ibadah siapa Rasul ana al-laidi beberapa waktu malam wa atrafan nahari dan di beberapa waktu siang ya. Di samping itu Nabi enggak juga meluangkan waktu-waktunya untuk beribadah ana al-laili wa atrafan nahar di beberapa waktu siang ataupun beberapa waktu malam. Walam tushghilhu dan tidak menyibukkan kepada Nabi kasratu zaujati apa banyaknya istri-istri Nabi an ibadati rabbih untuk ibadah menyembah Tuhannya. Banyaknya istri Nabi itu tidak menyibukkan Nabi, tidak membuat Nabi sibuk untuk beribadah kepada Tuhannya. Wal qiyami dan untuk melaksanakan biwajibatir risalati dengan kewajiban risalah. Wan nuhudi dan bangkit bangun bi a'ba'id da'wati dengan payahnya dakwah, wal jihadi dan jihad fi sabilillah di jalan Allah gitu ya. Lalu apakah mungkin kita katakan Rasul itu adalah rajulun syahwaniyun ya? Kalla, sama sekali enggak mungkin gitu ya. Hakadza demikianlah lina'lama ya. Supaya kita tahu annahum bahwa sesungguhnya mereka yafturuna ialah membuat-buat atau melakukan kabar bohong ya, membuat kabar bohong, mengada-ngada siapa mereka, bahwa mereka yakni mustasyrikin para kaum orientalis dan para masihiyin, siapa namanya, sebagian orang-orang Kristen. Supaya kita tahu bahwa mereka itu membuat-buat cerita bohong gitu ya, hoax, mengada-ngada alaina kepada kami al-kadziba akan kedustaan. Walaisa dan tidak ada dzalika afal tersebut fi hadzal majali ialah pada kesempatan ini fahasbu maka cukuplah. Bal melainkan lahum ialah bagi mereka syatal majalati, ada banyak berbagai macam kesempatan, berbagai macam waktu allati yang yudrijuna memasukkan siapa mereka fiha pada berbagai kesempatan itu memasukkan mabadi'ahum akan prinsip-prinsip mereka al-haqidata yang penuh kedengkian atau kebencian diddar rasuli yang bertentangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu dan umatnya al-islamiyati umat Islam ya. Tidak hanya hal ini saja, tidak hanya kasus ta'addudu zaujatin Nabi saja ya, tidak hanya dalam kasus poligaminya Nabi saja mereka kemudian membuat kabar-kabar yang tidak nyaman itu tadi, mengada-ngada berita bohong tadi itu ya. Tidak hanya dalam kesempatan itu saja, tapi di banyak kesempatan mereka juga banyak melakukan hal demikian. Di berbagai kesempatan yang lain mereka juga melakukan hal yang semacam ini karena mereka dengki gitu ya, mereka penuh kedengkian. Masuk bahasan berikutnya yakni tentang paman-paman dan bibi-bibi Nabi. A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu, paman-paman serta
bibi-bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nadzimu, berkata siapa Syekh Nadzim, Syekh Al-Marzuqi rahimahullah, Hamzatu ammuhu Abbasun kadza ammatu Sofiyatun dzatuh tidza. Hamzatu, adapun Hamzah ammuhu adalah pamannya Nabi, wa Abbasun, adapun Abbas kadza, yang demikian juga pamannya Nabi. Ammatuhu, adapun amatnya bibinya Nabi, Sofiyatun adalah Sofiyah dzatuh tidza, yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Al-mufradat, beberapa kosakata yang perlu dijelaskan. Dzatuh tidzain, dzatuh tidza apa maksudnya? Artinya sahibatik tidzain lillahi, wanita yang patuh terhadap Allah, mengikuti terhadap ajaran Allah, wali rasuli, dan kepada rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Sofiyata, karena sesungguhnya Sofiyah radhiyallahu anha, muslimatun adalah seorang muslimah, bila khilafin, tanpa adanya khilaf di kalangan ulama. Asyarahu, ini sebuah penjelasan. A'mamun Nabi, adapun paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna asyara adalah 12. Paman-paman Nabi jumlahnya ada 12. Wahum, adapun mereka yang 12 itu, yang pertama Hamzah. Wa ummu, adapun ibunya Hamzah, Halatu bintu Uhaib, adalah Halah bintu Uhaib. Ini ibu dari paman Nabi yang bernama Hamzah. Ibunya paman Nabi yang bernama Hamzah. Uhaib. Halah bintu Uhaib. Wa huwa, adapun Hamzah, ammuhu adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhuhu, dan merupakan saudaranya Rasul, firrodoati, dalam merodoah, dalam persusuan, saudara sepersusuannya Nabi. Siapa? Hamzah. Ardo'atsu, menyusui huma, kepada keduanya, Hamzah dan Rasulullah. Siapa? Suwaibatu, siapa? Suwaibah. Hamzah dan Nabi merupakan seorang bayi yang sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah, sehingga kemudian Nabi itu adalah saudara sepersusuannya pamannya sendiri yang bernama Hamzah. Wa kana, dan ada siapa Hamzah, asanna, ia lebih tua, minhu, dari Rasul, bi arba'i sinina, dengan selisih 4 tahun. Selisih Nabi dengan pamannya Hamzah itu adalah 4 tahun. Wakilah, dan dikatakan bisa nataini, selisihnya adalah 2 tahun. Wakana, dan ada siapa Hamzah itu, asadallahi, merupakan singanya Allah. Nah, istilah singa itu ya, singanya Allah ya, singanya Sukorejo, singanya apa misalkan ya. Itu sudah istilah yang dipakai ulama emang ya. Ada siapa Hamzah itu adalah singanya Allah, wa asada rasulihi, dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidah Badron, menghadiri siapa Hamzah, Badron, perang Badar, wa Uhudan, dan perang Uhud, wa biha, dan dalam peperangan Uhud, di Uhud itu kutilah, terbunuh siapa Hamzah, syahidan halimati, syahid, ala yadi Wahsyin, di tangan ya, mati syahid di tangan Wahsy, artinya terbunuh oleh Wahsy. Wa wajadu, dan mendapati siapa para sahabat, fihi, pada Hamzah, yauma idzin, pada saat itu, pada saat wafatnya Hamzah ya, mendapati bid'an wa thamanina jarhan, kepada lebih dari 80 luka. Jadi luka yang ada pada sahabat Hamzah ini saat itu adalah 80 lebih lukanya ya. Ma baina durbati saifin ya, di antara luka-luka yang 80 itu apa saja? Ma baina durbati saifin, di antaranya adalah pukulan atau tikaman pedang ya, wa ta'nati romhin, dan tusukan tombak, wa ramyati sahmin, dan lemparan panah ya. Antara tikaman. Jadi 80 luka itu diantaranya adalah berupa ya, lukanya berupa tikaman pedang, kemudian
tusukan tombak dan juga lemparan panah. Wajah fil hadisi, dan datang di dalam sebuah hadis, annahu, apa sesungguhnya beliau sahabat Hamzah itu sayyidu syuhada'i, adalah pimpinannya para syuhada, para syahid, adalah sayyidu syuhada. Sayyidina Hamzah, sahabat Hamzah itu adalah sayyidu syuhada, pimpinannya para orang-orang yang mati syahid. Qala, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syuhada'i indallahi yaumal qiyamati Hamzatu bin ibnu Abdul Muttalib. Adapun pimpinannya syuhada, para mati syahid, orang-orang yang mati syahid, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, Hamzatu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Rawahu al-Hakim an Jabir wa Tabarani an Aliin, hadisun hasanun. Hadisun sahihun, ini hadis sahih. Kemudian yang kedua paman Nabi adalah Abbas, Sayyidina Abbas, sahabat Abbas. Wa ummuhu, adapun ibunya Abbas, Qailatu bintu Hayyan, adalah Qailah bintu Hayyan. Karena ada siapa Abbas, asghara a'mami, adalah paling mudanya, ya, paling kecilnya paman-pamannya Nabi. Wa asanna minhu, dan lebih tua Abbas ini minhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa natai dengan selisih 2 tahun, au salasin, atau 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun selisih antara Abbas, Ibnu Abbas ini ya dengan Rasulullah. Hadara Badrun, hadara menghadiri siapa Abbas ini, Badrun, kepada perang Badar, ma'al musyrikina, beserta orang-orang musyrik, mukrohan, hal terpaksa. Ya. Abbas adalah orang yang menghadiri perang Badar, tapi ya ada di di pihaknya orang-orang musyrik. Kenapa ya? Tapi karena terpaksa. Wa usiro, dan ditawan siapa Abbas, ma'aman, bersama orang, usiro yang ditawan siapa man. Wafada, dan menebus siapa Abbas, nafsahu, kepada dirinya. Wa qad aslama, dan sungguh masuk Islam siapa Abbas, yauma idzin, pada hari itu. Wa kana, dan ada siapa Abbas, yaktumu, ialah menyembunyikan siapa Abbas, paman Abbas ini, islamahu, akan keislamannya, bi amrin Nabi, atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau setelah menebus dirinya kemudian masuk Islam, dan tapi menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Ya atas perintah Nabi Muhammad, ya. Karena diperintahkan Nabi Muhammad. Wa kana, dan ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara, ialah memerintahkanhu kepada Abbas, bil iqamati, untuk tinggal di Makkah, di Makkah, liyaktubalahu akhbaru Quraisyin, untuk menuliskan lahu, untuk Nabi, akhbaru Quraisyin, kepada informasi tentang orang-orang Quraisy. Jadi Abbas ini dijadikan mata-mata begitu ya oleh Nabi. Diperintahkan untuk tinggal di Mekah, untuk menuliskan kabar-kabar tentang orang Quraisy yang kemudian dikirimkan kepada Nabi. Wa ma azharu islamahu, dan tidak menampakkan siapa Abbas islamahu, akan keislamannya, illa yaumal fathi, kecuali pada hari al-fathi, hari pembebasan Mekah, Fathu Mekah. Wa kana muqiman, dan ada siapa Abbas, muqiman bi Makkah, ialah tinggal di Mekah, ala suqayatihi, atau siqayatihi, atas tugasnya sebagai ulu-ulu air, ya. Kata orang Jawa itu ulu-ulu banyu, ya. Lobanyo bahasa Maduranya. Tugasnya sebagai lobanyo, ulu-ulu air. Wa kana yanfa'ul mustata'afina, dan ada apa hal tersebut, yanfa'u, ialah bermanfaat, apa itu, apa dzalik, al mustata'afina, kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang papa, kaum yang lemah, di Makkah, di Mekah, ya. Menyediakan air di satu tempat tertentu, ya, dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk disediakan kepada orang-orang yang lemah, Wabihi,
yathikuna, dan kepadanya, kepada Abbas, yathikuna, percaya siapa mereka, orang-orang itu, orang-orang yang lemah itu. Wa Rasulullah, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, kepada Sayyidina Abbas, kepada paman Nabi yang bernama Abbas itu, radin, adalah rela. Wa hadara yauma Hunain, dan menghadiri perang Hunain. Wa tufiya, dan diwafatkan siapa Sayyidina Abbas itu sanata snain, pada tahun 2, ya, pada tahun 2 wasalasina, dan 30, artinya 32. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Wa umruhu, adapun usianya beliau Sayyidina Abbas, thamanun wa thamanuna, adalah 88 tahun. Wa shalla alaihi Utsman bin Affan, dan mensolati kepadanya siapa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Berikutnya paman Nabi yang ketiga, Abu Thalibin, adalah Abu Thalib. Wa ummuhu, adapun ibunya Abu Thalib, Fatimatu bintu Amrin. Fatimatu bintu Amr bin Abidin, adalah Fatimah bintu Amr bin Abid. Itu Abu Thalib ibunya, ya. Jadi beberapa paman Nabi itu ibunya beda-beda, ya. Jadi istrinya Abdul Muthalib itu banyak. Wa ummu Fatimatu bintu Amr bintu Amrin, adalah Fatimah bintu Amr bin Abid. Wahia, adapun Fatimah ummu Abdillahi, adalah ibunya Abdullah abi Rasulillah, putra ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhalla, dan senantiasa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi, dalam asuhannya paman Abu Thalib ini, mundu angkana, semenjak angkana ada siapa Nabi, minatha minati, dari usia 8, min umrihi, dari usianya Nabi, hatta kabiro, hingga dewasa siapa Nabi. Jadi Rasulullah ada dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib ini sejak kecil, sejak usianya 8 hingga besar, hingga dewasa. Wa kana yudafi'u 'anir rasuli, wa kana, dan ada siapa Abu Thalib, yudafi'u, ialah melakukan pembelaan, 'anir rasuli, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, difa'an balighun, dengan pembelaan yang luar biasa, pembelaan yang besar, min mu'aradati kufari Quraisy, dari perlawanan, ya, orang-orang kafir Quraisy. Berikutnya paman Nabi yang keempat, Abu Lahab. Wa ummuhu, adapun ibunya Abu Lahab, Lubna bintu Hajar, adalah Lubna bintu Hajar. Lubna bintu Hajar. Summiya Abalah min, diberi nama siapa Abu Lahab, Abalah bin, akan nama Abu Lahab, ya, li isyraqi wajhi, karena bersinar cemerlangnya wajahnya Abu Lahab, ya. Jadi Abu Lahab ini, lahab itu kan bara nyalanya api, bara api itu nyalanya api. Kenapa kok diberi sebutan Abu Lahab? Ya karena wajahnya berseri cemerlang, ya. Wa kunyatuhu, adapun kunyahnya Abu Lahab, Abu Utsbah, adalah Abu Utsbah. Wasmuhu, adapun namanya sendiri dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Wa huwa, adapun Abu Lahab, kafirun, adalah seorang kafir, binasil Qur'ani, berdasarkan nas Al-Qur'an. Wa kana, dan ada siapa Abu Lahab, min asyaddihim, ialah termasuk paling kerasnya mereka sahabat, mu'aradatan, pertentangannya, menentangnya, lidda'watil islamiyati, kepada dakwah Islam. Abu Lahab, paman Nabi sendiri ini, adalah seorang paman yang diantara orang-orang Quraisy yang paling kuat menentangnya kepada dakwah Islam. Wa asabathul adasatu, dan menimpa kepada Abu Lahab al adasatu, apa bisul, faqatalathu,
kemudian dengan bisul ini, penyakit adasah ini membunuh penyakit ini kepada Abu Lahab. Wal adasah itu adapun adasah bi fathid dali dengan dibaca fathah dalnya al muhmalati yang tak bertitik. Basrotun adalah benjolan ya. Adasah itu adalah benjolan tusbihu yang menyerupai al adasata kepada adasah. Bisul itu takhruju yang keluar ya. Takhruju yang keluar fi mawadhi'a di beberapa tempat minal jasati dari tubuh. Jadi memang ini adalah benjolan yang mirip bisul yang kemudian ada pada beberapa tempat di tubuh. Min jinsi ta'uni ya, sejenis dengan penyakit ta'un. Taqtulu sahibaha dapat membunuh kepada orang yang mengidap penyakit ini. Wa kanat sa'adatuhum dan ada kebiasaan mereka orang-orang saat itu yatajannabu ialah menghindar atau menjauhi siapa mereka jifataman mata biha akan mayitnya orang mata yang mati siapa man biha sebab penyakit adasah ini. Nah, kebiasaan orang-orang saat itu kalau ada orang mati karena penyakit adasah ini maka mayatnya, jenazahnya ditinggal, tak dirawat ya. Dibiarkan membusuk di tempatnya itu. Wa dzakara Muhammad bin Jaririn at-Tabari dan menyebutkan menuturkan siapa Muhammad bin Jarir at-Tabari fi tarikhihi dalam tarikhnya Imam at-Tabari annal adasata menyebutkan bahwa sesungguhnya adasah ini kurhatun adalah merupakan koreng kanat yang ada kurhah kanat yang ada al-arabu siapa orang Arab tatasya'amu adalah pesimis siapa orang Arab minha dari penyakit ini dari kurha ini wa yarawna dan beranggapan siapa mereka anna kepada sesungguhnya penyakit ini adasah ini tuaddi ialah menular ya penyakit ini asyadal adwa dengan penularan yang dengan penularan yang luar biasa, penularan yang cepat. Falamma asobat abalahmin lalu manakala menimpa penyakit ini adasah ini kepada Abu Lahab taba'adat subanuhu maka menjauhi kepada Abu Lahab banuhu siapa para anak-anaknya Abu Lahab. Ketika Abu Lahab ditimpa penyakit ini penyakit adasah ini semacam koreng yang mengerikan ini kemudian keluarganya anak-anaknya menjauhi. Wa baqiya ba'da mautihi talasan dan tetap ba'da siapa Abu Lahab ba'da mauti setelah matinya Abu Lahab, setelah meninggalnya Abu Lahab salasan selama 3 hari la yakrubuhu wa la yuhawilu ahadun dafnahu tidak mendekati kepadanya wala yuhawilu dan tidak berusaha ahadun siapa seseorang dafnahu untuk menguburkannya ya. Tidak ada yang mendekatinya, enggak ada yang berusaha untuk menguburkannya gitu ya. Walamma khafu as-subbata fi tarkihi manakala khawatir mereka as-subbata akan caci maki fi tarkihi di dalam meninggalkan mayat atau jasad mayatnya Abu Lahab, mereka takut ada caci maki dari orang-orang hafaru maka menggali siapa mereka lahu untuk Abu Lahab hafrotan akan satu galian koriban yang dekat minhu dari jasadnya itu dari mayatnya itu. Suma kemudian dafa'u mendorong siapa mereka kepada Abu Lahab ya, jasadnya itu fitil kal hafroti dalam galian itu lubang galian itu bi alatin tawilatin dengan alat yang panjang pakai gele pakai cotek lonceng ya yang panjang dibuat untuk menggerakkan Abu Lahab agar masuk ke lubang yang digali itu ya. Jadi pakai alat bukan didatangi kemudian ditaruh baik-baik di galian itu enggak begitu ya. Tapi pakai alat pakai tongkat yang panjang. Kemudian qazafuhu kemudian qazafu melemparkan siapa mereka kepada
melempari siapa mereka kepada mayatnya Abu Lahab ini bil hijarati, dengan batu-batu min ba'idin, dari kejauhan dilempari, hatta tawaro, sehingga terkubur siapa Abu Lahab. Mengenaskan ya. Kemudian yang kelima, paman Nabi yang kelima, Al Harisu adalah Haris, wa ummuhu, adapun ibunya Haris ini paman Nabi Al Haris, Samuratu bintu Jundub, adalah Samurah bintu Jundub. Wa huwa, adapun Harits akbaru auladi Abdul Muttalib, adalah paling besarnya putra-putra Abdul Muttalib ya, paling besar, artinya paling terkenal gitu ya, menjadi tokoh. Wabi, dan dengannya, dengan Haris, karena ada siapa Abdul Muttalib, yukna, ialah diberi kinayah siapa Abdul Muttalib. Jadi Abul Haris, ketika diberi kinayah Haris kan berarti Abdul Muttalib dipanggil Abul Haris, bapaknya Haris. Walam yudrik al Islam, tapi Haris mama Nabi ini tidak menututi kepada Islam ya. Tidak menututi siapa Haris al-Islam, kepada Islam. Az-Zubairu, Zubair ya, paman Nabi yang berikutnya yang keenam adalah Zubair. Wa ummuhu, adapun ibunya Zubair, Ummu Abdillahi, adalah ibunya Abdullah, Fatimah bintu Amr ya. Walam yudrik al-Islam, dan tidak menututi kepada Islam. Paman yang ketujuh, Jahlun, Jahl, bi fathil jimi wa sukunil ha'i, Jahl. Wa ummu Hamzah, adapun ibunya Jahl ini adalah ibunya Hamzah. Siapa berarti? Halah bintu Uhaib ya. Ibunya adalah Halah bintu Uhaib. Wasmuhu al-Mughiratu, dan namanya Jahl ini adalah al-Mughirah. Paman Nabi yang berikutnya yang kedelapan, Abdul Ka'bati, Abdul Ka'bah. Wa ummuhu, adapun ibunya Abdul Ka'bah, Ummu Abdillahi, adalah ibunya Abdullah. Siapa berarti? Fatimah bintu Amr ya. Walam yudrik, dan tidak menututi, tidak nutut, enggak menjumpai siapa Abdul Ka'bah al-Islam, kepada Islam. Walam yakun lahu naslun, dan tidak ada baginya keturunan, tidak memiliki keturunan. Paman Nabi yang berikutnya yang kesembilan, Kusam ya, Kusam bidomil qaf wa fathil musallasati. Qafnya dibaca dhammah, kemudian sa-nya difathahkan, sa yang bertitik 3 ya. Wa ummuhu, adapun ibunya Kusam ini, Ummul Harisi, adalah ibunya Haris. Siapa berarti? Samurah bintu Jundub. Mata sohiron, wafat, meninggal siapa Kusam, paman Nabi Kusam ini, sohiron, ketika masih kecil, Halim masih kecil. Yang ke-10 Diror, paman Nabi yang berikutnya yang ke-10 adalah Diror. Wa ummuhu, adapun uminya Diror, ibunya Diror, Ummul Abbasi, adalah ibunya Abbas. Siapa berarti? Qailah bintu Hayyan ya. Mata, meninggal siapa Diror, fi ayamin, pada hari-hari, uhiya, yang dituruni wahyu, ilan Nabi, siapa Nabi Muhammad SAW. Diror, paman Nabi ini wafat, meninggal pada hari-hari di mana Nabi diberi wahyu, dituruni wahyu. Walam Muslim, tapi tidak masuk Islam siapa Diror. Wakana, dan ada siapa Diror, min fityani Quraisyin, ialah termasuk pemuda-pemuda Quraisy, jamalan, hale ganteng, wasakhoan, dan dermawan. Ganteng, tampan, dan dermawan. Paman Nabi yang berikutnya yang ke-11, Al-Ghaidaku ya, Ghaidak, lukiba, diberi gelar, diberi lakop siapa Ghaidak, bil Ghaidaki, dengan gelar Ghaidak, likathrati judihi, karena banyaknya kedermawanannya Ghaidak ya, karena sering berderma, sangat dermawan gitu ya. Karena tingginya
sifat kedermawanannya Ghaidak ini. Li'annahu, karena sesungguhnya Ghaidak ini min ajwadi Quraisyin, ialah paling dermawannya orang Quraisy, to'aman, paling dermawan memberi apa? To'aman, makanan, wamalan, dan harta. Wasmuhu, adapun namanya Ghaidak Mus'abun, yang adalah Mus'ab. Lanjut berikutnya, paman yang ke-12 adalah Muqawwim bi fathil wawi, dibaca fathah wawunya, wa kasriha, dan kasroh. Bisa Muqawwim, bisa Muqawwam. Wa ummu, adapun ibunya Muqawwim atau Muqawwam ini Ummu Hamzah, adalah ibunya Hamzah. Apa berarti? Halah bintu Uhaibnya. Wa min ahlil ilmi, ialah di antara ahlul ilmi, man, adapun orang ya'uddu, yang menganggap siapa man a'maman nabi, kepada paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaj'alu, dan menjadikan siapa man ini abdal ka'bati, kepada Abdul Ka'bah, wal muqawwima atau muqawwami, wal muqawwama, dan menjadikan kepada Abdul Ka'bah dan Muqawwam wahidan, kepada satu, ya. Abdul Ka'bah dan Abdul Ka'bah dan Muqawwim itu adalah orang satu. Wa jahlan wal ghaidak wahidan, dan menjadikan Jahl dan Ghaidak itu orang satu, jadi bukan dua orang itu. Gitu ya. Sebagian ahlul ilmi itu menganggap bahwa paman-paman Nabi itu berarti dikurangi 2, 10 kan begitu, karena Abdul Ka'bah dengan Muqawwam itu orang satu, ya. Kemudian Jahl dengan Ghaidak itu juga orang satu, sehingga berarti 10 bukan 12 gitu. Wal ashqa li Abdillahi walidin Nabi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi ilmu yang barokah buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Lebih-lebih amal ibadah kita yang kita sangat berharap adalah amal-amal yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, sehingga kemudian mendapatkan keutamaan yang lebih, bahkan keutamaannya lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan itu. Dan kita semoga juga termasuk orang yang mendapatkan keutamaan itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.